Hai anak-anak Ibu kelas 8. Ketemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran prakarya. Di kelas 8 kita akan memulai materi kita dengan aspek yang pertama yaitu aspek kerajinan. Dan di bab pertama ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, perhatikan ya gambar kerajinan yang sudah ada di slide yang pertama ini. Nah, ini merupakan kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya itu adalah bahan lunak. Apa itu bahan lunak? Oke, nah ini merupakan garis besar materi kita di pelajaran bab pertama kerajinan bahan lunak. Yang pertama itu nanti ada prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, sampai pada proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi, bahan lunak itu adalah bahan yang kita lanjut ya. Nah, ini dia pengertian dari bahan lunak. Bahwasanya bahan lunak itu adalah material yang memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil karya yang dibuat dari material tersebut. Jadi dia memiliki sifat fisik yang empuk, lunak, sehingga sangat mudah dibentuk. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita pakai itu adalah lilin, ada sabun, kemudian ada tanah liat, ada bubur kertas, dan clay. Kemudian, apa sih prinsip dalam membuat kerajinan bahan lunak? Yang pertama itu adalah keterampilan tangan, kemudian ada keterampilan teknik, ada kedaerahan atau tradisional, di mana ketiga prinsip ini harus kita pahami ketika kita akan membuat kerajinan dari bahan lunak. Jadi kita buat kerajinan bahan lunak itu tidak asal-asalan atau tidak tanpa tujuan. Secara umum, karya kerajinan bahan lunak itu memiliki beberapa manfaat yang antara lain dia digunakan sebagai kelengkapan busana, di mana ketika seseorang menggunakan busana, kerajinan dari bahan lunak itu bisa dipakai misalnya sebagai aksesoris untuk mempercantik orang yang menggunakan busana tersebut. Ada contohnya ya ini. Kemudian kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda itu berarti dia menempel atau ada pada suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik, bingkai foto yang dilengkapi dengan manik-manik, dan kelengkapan benda-benda lainnya. Kemudian kelengkapan rumah dan bangunan, di mana kerajinan dari bahan lunak ini digunakan untuk melengkapi bangunan tertentu, seperti guci yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk air mancur pada taman sebuah rumah. Kemudian kelengkapan ritual atau upacara adat ini biasanya digunakan bersamaan misalnya untuk tarian yang menggunakan lilin. Oke, itu dia untuk prinsip kerajinan bahan lunak. Kita lanjut ya. Secara umum, bahan lunak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan lunak alami, bahan lunak dari alam yang belum dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia, contohnya itu tanah liat, getah nyatu, kulit, dan lain-lain. Yang kedua, bahan lunak buatan. Ini bahan lunak yang dibuat oleh manusia yang sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia. Ini adalah lilin, sabun, polimer clay, gips. Bisa lihat contohnya di sini, dan bisa juga kamu lihat di buku paket yang ada pada kamu. Oke, sampai sini jelas ya mengenai pembagian dari bahan lunak. Selanjutnya, apa itu kerajinan? Kalau tadi kan bahannya ya, sekarang kerajinannya. Kalau dia bahannya berarti dia belum berbentuk kerajinan. Kalau dia kerajinannya berarti kerajinan tersebut terbuat dari bahan lunak. Yang pertama itu kerajinan dari bahan lunak alami.
Tadi di slide awal, Ibu sudah melampirkan gambar dari berbagai jenis keramik, berbagai jenis guci yang dibuat dari tanah liat. Nah, bahan lunak alami itu dia sangat banyak dan gampang didapatkan. Bisa lihat ini ada contohnya, ada gambarnya juga. Kemudian selanjutnya bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu tadi juga sudah Ibu jelaskan di depan. Tapi kalau ini mau dicatat, silahkan ya. Kita lanjut. Nah, masuk kita ke karakteristik atau ciri khas dari bahan lunak. Yang pasti ciri khas utama dari bahan lunak itu sendiri adalah bahan lunak tersebut bersifat lunak, elastis, dan mudah dibentuk. Tapi masing-masing bahan lunak mempunyai ciri khas tersendiri. Baik itu bahan lunak alam, tanah liat, kulit. Untuk ciri khas tanah liat ini ada. Kemudian kulit itu ciri khasnya apa aja, bisa diperhatikan slide yang ini. Dan silakan sambil dicatat di catatannya. Nah, ini adalah karakteristik dari bahan lunak alam. Yang mana dari bahan alam ini yang tidak kamu kenal? Kalau tanah liat pasti tahu ya, kulit. Nah, kalau dikatakan kulit berarti dia berasal dari kulit hewan. Getah nyatu itu dia warnanya putih, dia berasal dari pohon nyatu. Kemudian floor clay itu adalah bahan lunak yang berasal dari campuran tepung dengan air. Jadi bahannya semuanya adalah bersifat elastis. Kita lanjut. Kemudian karakteristik dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu berarti dia merupakan bahan lunak yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, plastisin. Plastisin tahu ya, plastisin ya. Itu biasanya dipakai oleh anak-anak untuk membentuk-bentuk, misalnya bentuk gambar gajah, bentuk buah-buahan, bentuk bunga, itu namanya plastisin ya. Semua sudah pernah memainkan plastisin ya. Dia warnanya bermacam-macam, kemudian dia teksturnya itu lunak dan padat. Kemudian dia dia mengandung minyak, sedikit berbeda dengan polimer clay walaupun bentuknya sama. Kemudian fiberglass. Fiberglass ini dia seperti plastik padat yang dicairkan. Tapi kalau dia mengering, dia akan kembali menjadi keras. Dia dibentuk dengan cara dicetak atau dicor. Ini bisa kamu lihat di rumah kamu, misalnya tempat minuman atau tempat yang digunakan untuk tempat wadah air. Itu dia terbuat dari bahan fiberglass. Kemudian lilin. Lilin tahu ya, lilin itu dia tetap dia berwujud padat, tapi jika dipanaskan dia akan mencair dan biasanya dibentuk dengan cara dicetak, dan dibentuknya itu pada saat dia dalam keadaan mencair, bisa dicampur dengan aroma pewangi, dan pewarnaannya itu dilakukan pada saat lilin mencair. Lilin atau parafin itu dapat dipanaskan dan dibentuk kembali. Nanti kita akan praktek ini mengenai lilin, atau yang manalah yang menurut kamu bisa dengan mudah kamu pahami. Kemudian gips. Gips itu juga ciri-cirinya atau karakternya hampir sama dengan fiberglass. Sabun itu juga hampir sama dengan lilin. Jadi masing-masing
bahan lunak itu mempunyai ciri khas tersendiri. Tadi kita sudah belajar apa itu bahan lunak, jenis bahan lunak, karakteristik bahan lunak, dan kerajinan-kerajinan apa saja yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Selanjutnya ambil buku tugas kamu dan silakan kerjakan soal-soal berikut untuk tugas kamu minggu depan. Dicatat ya. Silakan dicatat soalnya, kemudian dikerjakan dengan benar, ulang kembali pelajaran hari ini, sehingga apa yang sudah kita pelajari hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi kamu mempunyai ilmu untuk dapat kamu menambah wawasan untuk diri kamu. Oke, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih.